Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi kali ini pembelajarannya bukan tentang coding ya. Kayak biasanya kan kita kan ngoding ya, tentang bahasa C++ ya. Nah, tapi sekarang kita nggak belajar tentang ngoding nih. Kita nggak membahas tentang coding, tapi kita membahas tentang kita akan membahas tentang salah satu eh, fondasi dasar dalam ilmu komputer. Apa itu? Iya, betul. Matematika diskrit. Nah, jadi ini adalah video pertama kita yang akan membahas tentang matematika diskrit. Nah, matematika diskrit itu terbagi-bagi lagi nih menjadi beberapa materi, ya kan? Nah, materi yang akan kita bahas pertama dalam matematika diskrit itu adalah himpunan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita akan ngebahas tentang himpunan nih di video kali ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, jadi apa sih himpunan itu? Nah, himpunan itu kalau kita analogikan itu kayak seperti eh, rak buku ya, misalnya. Nah, di dalam rak buku itu kan ada banyak banget tuh buku tuh, ya kan? Di perpustakaan misalnya ada rak buku yang isinya tuh macam-macam bukunya. Ada buku sejarah, ada buku matematika, ada buku informatika misalnya, ya kan? Atau ada buku tentang filsafat misalnya ya, macam-macam pokoknya, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan himpunan. Nah, himpunan juga bisa disebut sebagai set ya. Nah, biasanya kalau dalam pemrograman biasanya disebut set ya, bukan himpunan tapi set. Nah, gitu. Jadi jelas ya, himpunan itu kayak kumpulan objek-objek gitu ya, yang terdefinisi dengan jelas kayak kumpulan buku, ya kan misalnya ya kan, kumpulan buku di dalam rak perpustakaan misalnya ya kan. Nah, jadi setiap buku yang ada di dalam rak tersebut itu disebut sebagai anggota atau elemen dalam himpunan. Nah, jadi nama himpunannya adalah rak buku, dan buku-buku yang ada di dalamnya kayak buku matematika tadi ya kan, sama buku informatika tadi itu adalah elemen atau anggota dari himpunan. Iya, himpunan rak buku tadi. Nah, gitu ya. Itu analoginya kurang lebih seperti itu. Nah, kita kasih contoh ya. Di sini contoh sederhananya adalah eh, himpunan huruf vokal misalnya. Nah, himpunan huruf vokal itu kan ada berapa ya anggotanya? Ada 5 ya. Ya kan, huruf vokal itu kan ada A, I, U, E, O. Nah, ini namanya himpunan huruf vokal. Nah, ini ya, A, I, U, E, O ya. Nah, terus ada lagi contoh lain. Nah, contoh lainnya kayak bilangan genap. Nah, bilangan genap itu kan ada banyak ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ya, dan seterusnya ya, sampai tahingga ya. Nah, gitu. Ya kan? Tapi di sini tertulis jelas ya kan, bilangan genap kurang dari 10 ya. Berarti ada 4 aja nih. Ya, ada 2, ada 4, ada 6, dan ada 8. Nah, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, himpunan ya, terkait himpunan ya kan, terkadang kayak dikasih eh, apa ya, semacam label gitu setiap himpunan, kayak himpunan bilangan genap ya kan, terkadang ya kan. Dan apa namanya, labelnya tuh kadang sangat spesifik, kayak contohnya ini himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, gitu. Ditambah label tambahan yaitu kurang dari 10. Nah, kadang gitu ya himpunan, ya kan. Nah, terus ya kan, himpunan huruf vokal juga tuh apa namanya, dibuat lebih spesifik juga ya. Nah, himpunan huruf itu kan banyak ya, ada 26 huruf ya kan, dari A sampai Z. Tapi ini dibuat lebih spesifik jadi vokal ya kan, makanya jadi 5 ya kan, anggotanya cuma 5, nggak nyampe 26. Nah, kurang lebih gitu ya kan, kadang dikasih label gitu loh ya kan, agar agar lebih jelas nih eh, apa namanya, isi anggota-anggota himpunannya itu seperti apa gitu loh. Nah, oke, kita
kita lihat ciri-ciri himpunannya. Nah, ciri-ciri himpunannya yang pasti terdefinisi dengan jelas, ya. Jadi setiap anggota itu pasti ada yang termasuk dan ada yang tidak dalam himpunan, ya kan? Nah, itu dapat ditentukan dengan pasti. Apa contohnya? Contohnya ada rak buku tentang ini ya, rak buku sains misalnya. Nah, anggotanya apa aja? Anggotanya ada buku matematika, buku informatika, buku fisika, ya kan, buku kimia dan lain-lain. Nah, sedangkan di apa namanya di rak buku sebelahnya itu ada rak buku tentang sosial dan humaniora, ya kan? Itu isinya tentang buku-buku sejarah, ya kan? Buku-buku filsafat misalnya, ya kan? Nah, buku sosiologi, ya kan, misalnya, ya gitu-gitu, ya kan. Nah, jadi terdefinisi dengan jelas, ya kan, makanya ya kan, eh, apa namanya makanya terkadang saat kita mendefinisikan suatu himpunan itu kadang mesti spesifik nih. Kayak contohnya ini, himpunan bilangan genap. Nggak mungkin kita cuma nulis himpunan bilangan genap doang, ya. Nggak bisa. Karena himpunan bilangan genap kan banyak ya, ada namanya dari 2 sampai sejuta misalnya, sampai 1 miliar misalnya. Nah, itu kan genap semua, ya kan, banyak banget ya. Kita nggak bisa gitu loh. Ya kan, masukin semuanya ke dalam himpunan, nggak mungkin. Makanya ditambahkan kriteria tambahannya yaitu kurang dari 10. Nah, harus jelas, ya kan. Makanya makanya kalau kita mendefinisikan suatu himpunan itu ya itu salah satunya harus spesifik, sespesifik mungkin ya. Jangan umum, ya kan. Nah, kalau huruf doang sih ya masih mending lah, ya kan. Isinya tuh ada 26, ya kan. Tapi kalau bilangan genap ini tak terbatas gitu loh. Nah, kalau huruf kan cuma sampai 26, ya kan. Kalau nggak ditulis vokalnya, ya kan, himpunan huruf dalam alfabet ada 26 A sampai Z, ya. Tapi ini dibuat lebih singkat lagi nih, ya kan, lebih sedikit, ya kan, anggota himpunannya, yaitu huruf vokal doang, khusus huruf vokal. Nah, yang bukan huruf vokal itu nggak masuk, ya kan. Kayak B, ya kan, contohnya C, ya kan. Nah, itu nggak masuk di sini. Nah, gitu ya. Nah, terus ciri yang kedua, tidak ada elemen yang sama. Nah, lihat nih, ya kan. A, I, U, E, O, ada nggak yang sama? Nggak ada, ya. Ya kan, kayak A. Wah, semuanya sama tuh. Semua anggota himpunannya sama semua, kembar semua. Wah, nggak bisa tuh, ya kan. Jadi harus beda semua, ya kan. Nah, ini juga, ya kan, himpunan bilangan genap kurang dari 10 harus beda semua, 2, 4, 6, 8. Jangan malah 2 2 2 2 2 terus. Nah, gitu tuh salah ya. Nah, jadi harus harus beda, ya kan, harus beda-beda semuanya. Nah, kalau misalnya kita memaksa, ya kan, eh, apa namanya kalau misalnya kita memaksa nih, ya kan, dua 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 aja, ya kan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anggota yang sama itu cuma diambil salah satunya aja. Kayak misalnya di sini ada himpunan bilangan genap kurang dari 10, misalnya ada 6 nih elemennya, ya kan. Elemennya ada 6 bukan 4, ya kan. Kenapa ada 6? Karena, ya kan, ada duplikasi, ya kan. Si duanya itu ada 3, ya kan, 4-nya 1, 6-nya 1, 8-nya 1. Jadi kayak duanya ini nih terduplikasi sebanyak 2 kali, ya kan. Nah, maka, ya kan, yang ditulis, yang dianggap, ya kan, yang dihitung dalam himpunan itu cuma salah satunya aja dari kembar itu tadi. Jadi kedua kembar lainnya itu nggak lolos, ya, nggak lolos dalam perhitungan dalam himpunan gitu loh, ya kan. Jadi kayak apa namanya duanya kan ada 3 ya tadi seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, dua angka duanya tadi, ya, kedua angka duanya tadi itu nggak lolos, dan satu angka duanya tadi itu lolos. Nah, gitu, jadi salah satunya aja yang diambil. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh kita itu nulis kembar, ya kan, elemen yang kembar nggak boleh, ya kan. Tapi kalau maksa ya itu tadi, ya kan, jadinya salah satunya aja yang dianggap, ya kan, sisanya itu dibuang. Nah, gitu. Nah, terus urutan itu tidak penting. Nah, urutan itu kayak apa ya, kayak nggak usah dipikirin lah saat kita eh,
mendefinisikan suatu himpunan. Kayak contohnya ya kan, himpunan huruf vokal ini nih misalnya, kita boleh kok ya kan, nggak harus A, I, U, E, O, tapi kita boleh ya kan mulai dari E, I, O, U, A misalnya. Nah boleh ya, nggak ada yang ngelarang ya kan. Nah kan, atau contoh lainnya kita balik deh, O, E, U, I, A misalnya, boleh ya, ya kan, nggak ada yang ngelarang ya kan. Nah bilangan genap juga sama nih ya kan. Nah misal 6 dulu, 6, 8, 2, 4, boleh ya, ya jadi boleh ya teman-teman ya. Nah kayak gitu tuh boleh, nggak ada yang ngelarang ya kan. Nah kita contoh, makanya di sini kita kasih contoh nih, 1, 2, dan 3 itu sama aja dengan 3, 2, dan 1. Atau ya kan contoh lainnya, 1, 2, dan 3 itu sama aja dengan 2, 3, 1 ya. Nah gitu, jadi acak-acakan itu boleh banget ya. Urutannya tuh acak-acakan tuh boleh banget ya. Itu saat kita mendefinisikan suatu himpunan itu boleh banget ya. Jadi kita tuh nggak harus terlalu ketat aturannya dalam hal urutan ya, nggak usah terlalu ketat ya. Jadi kayak suka-suka aja lah ya kan, kita ingatnya yang mana dulu nih. Kita ingin mendefinisikan himpunan huruf vokal misalnya, kita ingatnya E dulu, ya udah tulis aja E ya kan, jangan nunggu ya kan, A ya, A yang paling dulu muncul misalnya ya kan, jadinya kita mesti mikirnya mesti A dulu nih ya kan. Nggak perlu ya kan, kita ingatnya E ya udah tulis aja E duluan. Nah gitu ya, urutan tuh jelas nggak penting ya. Nah jadi urutan itu cuma sekedar buat kerapian doang gitu loh ya kan, tapi bukan buat formalitas, bukan. Nah terus kita akan masuk ke simbol-simbol himpunan. Nah simbol-simbol himpunan itu ada 5 ya kan. Yang pertama simbol yang seperti ini ya, ini kayak apa ya, kayak magnet yang di tengahnya tuh kayak ada tambahan apa sih, kayak tambahan apa ya ini namanya, nggak tahu ya. Intinya kayak gini lah ya kan, kayak huruf E tapi kebalik ya, kalau nggak salah. Bukan kebalik sih, apa namanya, agak agak melengkung. Nah artinya apa, arti dari simbol ini itu adalah anggota dari ya, anggota dari apa nih, anggota dari himpunan apa gitu loh. Kayak contoh 3 ini bener kan, termasuk himpunan dari apa ini, himpunan apa ini, himpunan angka ya, sebut saja himpunan angka lah, himpunan angka dari 1 sampai 4 ya. Nah gitu ya kan, makanya di sini benar ya kan. Tapi kalau misalnya 5 anggota dari 1, 2, 3, 4, salah ya, karena angka 5 nggak ada di sini. Nah gitu, jadi kalau misalnya nih ya kan, yang dibandingkan ini ternyata sama dengan yang ada di sini, maka benar hasilnya. Nah gitu. Nah terus simbol yang kedua ini kebalikannya nih, yang bukan dari bukan anggota dari himpunan tertentu ya kan. Nah dikasih tanda coret kayak gini, kayak misalnya yang ini 5 ya, bukan anggota dari ini, bener ya kan, karena nggak ada angka 5 di sini, bener ya kan. Hasilnya bener di sini, tuh lihat, bener ya. Nah tapi kalau misalnya 3 ya, 3 ya kan, tidak anggota dari ini, maka jawabannya salah. Padahal ada 3 di sini ya kan, ya kan. Nah padahal ada 3 tapi kita menulisnya 3 tidak anggota dari ini, bukan anggota dari ini ya kan, maka salah hasilnya. Nah gitu ya. Terus yang kedua, nah ini nih, yang ketiga ya, simbol yang ketiga. Nah ini nih baru yang kayak magnet ya, yang kayak magnet beneran ya kan. Nah tapi di bawahnya di sini ada garis datar nih ya kan, kayak gini. Artinya apa, artinya himpunan bagian dari ya. Kayak misalnya kita ingin membandingkan suatu himpunan nih ya kan. Nah kira-kira anggota himpunannya ini kira-kira apakah bagian dari himpunan tertentu ya kan. Kayak contohnya ada himpunan A, ini himpunan A, ini himpunan B ya. Nah himpunan A ini apa, himpunan A ini ada 1 dan juga ada 2 nih ya kan. Nah terus ya kan di himpunan B ada 1, ada 2, ada 3. Nah
kita ingin mencoba membandingkan himpunan A dengan himpunan B, dan ternyata semua anggota himpunan A ternyata sama semua dengan dengan anggota tertentu yang ada di himpunan B, ya kan? Nah, makanya di sini kita kasih semacam simbol kayak begini, ya kan? Artinya apa? Artinya ya kan himpunan yang kita bandingkan ini sama semua nih, ya kan? Nah, satu ada di sini ya, dua ada di sini juga, ya kan? Nah, gitu. Jadi kedua elemen yang ada di A ini itu sama semua, ya kan, dengan anggota tertentu yang ada di himpunan B. Nah, gitu. Terus simbol berikutnya, nah ini baru kayak magnet beneran nih, ya kan, gak ada garisnya, tuh gak ada garisnya. Itu artinya himpunan bagian sejati, ya, himpunan bagian sejati, ya kan. Nah, kayak gini contohnya, ya kan, satu, ya kan, dua, ya kan, itu sama dengan 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3. Nah, terus apa bedanya ya antara simbol yang ini ya dan juga simbol yang ini, ya kan? Nah, sekilas kalau kita perhatikan itu sama aja gitu loh, antara himpunan bagian dari dan himpunan bagian sejati. Nah, terus apa bedanya? Nah, bedanya adalah kita analogikan seperti ini. Himpunan bagian dari itu kayak apa ya, semacam coklat, ya kan, yang boleh kita patah-patahkan atau kita potong-potong ya jadi beberapa bagian, atau boleh kita biarkan utuh ya tanpa kita potong-potong atau kita patah-patahin coklatnya, boleh, ya kan. Nah, begitu juga dengan himpunan bagian dari, ya kan. Artinya apa? Artinya ya kan elemen himpunan A ini itu boleh utuh, ya kan, atau sama dengan himpunan yang ada di bagian B, ya kan, kayak elemennya tuh sama persis, boleh. Nah, sedangkan himpunan sejati itu nggak boleh kayak begitu, ya. Himpunan bagian sejati itu ibaratnya kita punya coklat itu harus dipotong-potong, coklatnya tuh harus dipotong-potong, wajib, nggak boleh kita biarkan coklatnya itu tuh utuh, ya. Nah, gitu, ya kan. Makanya kalau misalnya nih, ya kan, himpunan A-nya ini isinya 1, 2, dan 3, maka ini salah, argumen ini salah, ya kan, jadinya, ya kan. Nah, gitu. Tapi kalau ini, ya kan, kalau himpunan bagian dari ini 1, ya kan, 2, dan 3, ya kan, himpunan A-nya, anggota himpunan A-nya, maka hasilnya tetap benar, ya. Argumennya tetap benar. Tapi kalau di bagian yang sejati itu salah. Nah, kurang lebih seperti itu bedanya, ya. Nah, terus kita lanjut ke simbol yang terakhir, yaitu semacam 0, ya, semacam angka 0 tapi dicoret nih. Nah, kayak gini. Artinya apa? Artinya himpunan kosong, ya. Himpunan itu kosong gitu loh, ya kan, kayak apa ya? Nggak ada elemen apa-apa gitu loh, ya kan. Ibarat kayak gudang tapi nggak ada barang-barang gitu loh, ya kan. Nah, gitu, ya kan, kayak gudang nggak diisi barang apa-apa, ya kan. Nah, kurang lebih kayak gitu, ya kan. Nah, jadi ya kan himpunan kosong itu selalu bagian dari semua himpunan, ya. Kenapa bisa begitu, ya? Karena kita analogikan seperti ini, ya kan. Himpunan kosong itu kan kayak nggak ada elemen apa-apa. Jadi otomatis, ya kan, kalau kita coba bandingkan nih, ya kan, dengan himpunan manapun, ya kan, maka hasilnya pasti sama gitu loh, ya kan, kayak maksudnya tuh pasti nggak ada, ya kan, elemen himpunan kosong ini yang tidak sama dengan ini elemen yang ada di himpunan tersebut. Kayak contoh, ya kan, contohnya yang ada di sini nih, ya kan, anggap ini himpunan kosong bernama A, ya, sedangkan ini himpunan bernama B, ya kan. Nah, kalau kita coba bayangkan nih, himpunan kosong itu kan gak ada elemen, ya kan, maka otomatis kalau kita bandingkan dengan himpunan B ini, ya kan, maka nggak ada yang bisa dibandingkan gitu loh,
ya kan? Nggak ada elemen A ini yang tidak sama dengan ini, tidak sama dengan himpunan B, ya kan? Nggak ada, ya kan? Makanya ya kan bisa dikatakan himpunan kosong ini selalu merupakan bagian dari himpunan manapun, ya, himpunan manapun loh ya. Jadi nggak harus himpunan 1, 2, 3, himpunan lain, ya kan? Himpunan A, I, U, E, O, ya, juga bisa, ya kan? Nah, itu namanya himpunan kosong, ya kan? Jadi benar-benar nggak ada elemen sama sekali, ya kan? Nggak ada elemen satupun. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, segitu dulu penjelasan aku terkait tentang pengantar himpunan ya. Ini masih pengantar, ya kan? Masih ada lagi materi-materi himpunan lainnya ya kan? Dan itu akan kita bahas di video yang berbeda-beda tentunya ya. Jadi nggak akan mungkin kita akan bahas satu kesatuan dalam satu video ya, nggak akan mungkin ya kan? Jadi kita lanjutkan di video berikutnya aja ya. Oke, tak lupa aku ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.